terminologi. Ini memang yang menjadi permasalahan, kata atau kalimat yang akhirnya bisa memecah belah. Ketika dilarang, itu bukan membatasi makhluk terhormat manusia, tapi larangan ini untuk menjaga kehormatannya. Jadi orang yang menolak hukum haramnya Tuhan itu sama dengan orang yang tidak mau dihormati. Terima kasih hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Taufik. Beliau merupakan tokoh masyarakat Indramayu sekaligus juga mantan Bupati Indramayu periode yang lalu. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan mudah-mudahan juga bisa mengisi di sela-sela acara dialog ini Pak Taufik. Baik, oleh karena itu saya akan memberikan waktu terlebih dahulu kepada Pak Taufik untuk hal yang mau disampaikan ke Buya Syakur pada kali ini, apakah itu berupa pertanyaan atau juga pernyataan atau hal yang katakanlah mereferensi dari yang pernah ditemukan oleh Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Buya yang kami hormati, kami muliakan, para jemaah yang hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih kami hari ini bisa bergabung ngaji kembali. Kebetulan hari ini lagi kosong gitu, jadi bisa hadir di pengajian Buya di siang hari ini. Mungkin tadi menyimak apa yang disampaikan Buya kaitan dengan terminologi. Ini memang yang menjadi permasalahan di masyarakat Buya. Jadi mungkin saya akan menyampaikan tentang terminologi tadi. Artinya penafsiran ini dari suatu kata atau kalimat yang akhirnya bisa memecah belah. Ini makna dari memecah belah ini sangat luas sekali. Artinya apa yang tadi disampaikan oleh Buya kaitan dengan terminologi tentang suatu kata ataupun kalimat ini memang harus hati-hati. Oleh karena itu memaknainya tentunya Buya mungkin kami juga merasa awam di saat ada hal-hal yang harus kita tanyakan. Makanya tadi Buya menyampaikan jangan malu untuk bertanya. Oleh karena itu hal-hal yang tadi keterkaitan dengan apa sesungguhnya dari suatu kata atau kalimat atau terminologi dari suatu kata dan kalimat itu. Oleh karena itu Buya mungkin kami akan banyak bertanya kepada Buya tentunya di saat kami mendapatkan kebuntuan terhadap terminologi suatu kata dan kalimat. Sering kami mendengar, melihat banyak pertentangan terhadap suatu hadis. Bahkan pemaknaan dari tafsir Al-Quran itu sendiri. Ya, ini yang menyebabkan adanya akhirnya saling tadi suudon, berprasangka buruk. Itu kaitannya. Mungkin itu Buya, jadi dalam kesempatan ini kami tidak menyampaikan suatu pertanyaan, tapi kami izin tentunya nanti banyak bertanya ke Buya, biar kami ini bisa paham, tidak menjadi gagal paham terhadap suatu pemaknaan suatu kata dan kalimat, terutama tadi dalam hadis maupun Al-Quran maupun yang awam di masyarakat. Karena tadi salah satu contoh yang disampaikan oleh Buya tadi, Masjidil Haram, dikiranya orang yang nggak tahu kan masjid haram, tidak boleh. Padahal itu karena kemuliaan suatu masjid. Ya inilah, mungkin orang awam ya sepintas kok apa yang dimaknai haram kan gitu. Karena haram atau haram menurut orang kita awam ya itu hal yang tidak boleh gitu. Padahal tadi disampaikan satu kemuliaan atau suatu penghormatan. Mungkin itu Buya yang dapat kami sampaikan. Jadi kami hanya
ngulas apa yang Buya kaitan dengan terminologi terhadap satu kata dan kalimat. Ini untuk diri saya, artinya jangan segan-segan di saat kami banyak bertanya ke Buya nantinya, karena memang harus banyak yang ditanyakan supaya tidak gagal paham dalam memaknai. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Baik. Terima kasih. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begitu. Iya. Kemudian ingin saya tambahkan, tetapi kalimat haram itu populer di masyarakat Islam, maknanya tidak boleh. Haram atau tidak boleh. Kenapa melarang menggunakan kata haram? Yang haram maknanya kemuliaan. Kenapa tidak menggunakan al-man'u, mana'a, mencegah? Hadhara, nggak boleh, ya kan? Banyak kalimat melarang, tidak boleh, tidak mengizinkan, tidak diizinkan. Kan banyak istilah-istilah yang melarang. Kok kenapa ketika Allah melarang, termanya yang dipilih itu hurmah atau haram? Kenapa? Boleh nggak saya makan ini? Tidak boleh, ya kan? Makan ini sama, ini juga dimuliakan. Lah, dimuliakan kok nggak boleh? Ya memang protokoler kemanusiaan sebagai makhluk terhormat, ketika dilarang itu bukan membatasi makhluk terhormat manusia, tapi larangan ini untuk menjaga kehormatannya. Itu protokoler. Nah, ketika Pak Taufik, ya, mantan Bupati Indramayu yang saya hormati, kencing, pengen kencing di WC santri, saya larang. Jangan di situ kencingnya, Pak. Ini di kamar saya aja nih, sini. Ya, Buya rewel, masa kencing aja nggak boleh? Wah, beli paham dihormati, Bung. Betul nggak? Jadi orang yang menolak hukum haramnya Tuhan itu sama dengan orang yang tidak mau dihormati. Kenapa nggak boleh? Ya karena Anda terhormat. Orang itu semakin terhormat secara protokoler akan dibuat aturan-aturan yang membatasi kebebasannya dalam rangka menghormati posisi ini. Yang malaikat suruh bersujud ya. Jadi Anda siapa sebetulnya? Santri saya, sini, salaman, cium tangannya, ayo, sini, salaman semua, cium semua. Ketika saya menyuruh santri saya mencium tangan tamu saya, yakin gak tamu saya itu orang yang terhormat? Iya dong. Allah menyuruh malaikat bersujud. Saking apanya? Terhormat. Makanya resikonya orang itu semakin terhormat harus bisa menjaga diri, karena banyak hal-hal yang tidak layak lagi kita lakukan. Karena saya sudah terhormat di tengah masyarakat cadang pinggan, bukan Indonesia ya, cadang pinggan, bukan kertas maya, bukan cadang pinggan, terhormat. Baru segitu saja saya harus mengukur, saya sudah tidak pantas lagi makan es lilin sambil jalan kaki dong. Boleh nggak makan es lilin? Boleh. Boleh. Kalau saya waktu sedang sekolah SD kelas 4, tapi sekarang sudah jadi pengasuh pondok pesantren Cadang Pinggan,
Ya, sebagai YouTuber, Mebunak TV, banyak yang menyimak, ya sudah nggak pantas lagi dong saya makan es lilin sambil berjalan. Itu konsekuensinya. Itu jadi kira-kira begitulah latar belakang pilihan haram sebagai makna yang mengarah kepada melarang itu, karena kalau dibilang dilarang atau munia atau hujiza atau ubaida dan sebagainya, itu menunjukkan pembatasan kebebasan kita. Tapi kalau dengan diharamkan, itu artinya Anda jangan lakukan ini karena Anda makhluk terhormat. Persoalannya. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda tidak keberatan untuk menerima hukum haram dari Allah. Terima kasih. Ya. Baik, spesial sekali. Terima kasih Pak Taufik untuk pertanyaannya seputar terminologi khusus pada diksi haram, dan tadi Buya juga sudah menjelaskan begitu rinci tentang hal tersebut.